Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 11. Gak mau punya istri pemarah. Adrian mengomel di belakangnya, tangannya sudah penuh dengan berbagai cemilan. Kayana merona malu dan menggigit bibirnya kesal saat tertangkap basah sedang memasukkan pembalut ke troli belanjaannya. Oh, respon Adrian refleks, sadar dengan kecanggungan di antara mereka, pria tersebut segera mengalihkan pembicaraan. Duh, milih cemilan apa lagi ya? Ucap Adrian sok bingung. Kayana melotot saat melihat jumlah makanan yang dimasukkan pria tersebut ke dalam troli mereka. Ngalahin orang jualan. Pak, Bapak udah beli cemilan segini banyak loh, mau beli apa lagi? Dan ini semua gak sehat, Pak. Ujar Kayana ngeri saat melihat troli penuh cemilan Adrian. Saya suka lapar tengah malam dan kalau mau GoFood pun susah. Saya butuh asupan untuk mengerjakan tugas saya. Respon Adrian santai, tangannya masih asyik memilih beragam snack. Kening Adrian berkerut aneh saat memperhatikan isi troli Kayana yang terlampau sehat. Kamu kenapa isi trolinya sayur semua? Saya mau diet, Pak. Balas Kayana kalem. Bohong banget, sebelum kesini, kamu makan sushinya 2 plate. Belum lagi kamu pesen ramen dan tadi juga nyicip udon saya kan? Adrian sangsi, ini saya dietnya mulai besok loh Pak. Emangnya salah kalau manusia berencana, kan bukan dosa. Respon Kayana sebal, Adrian membela diri. Saya gak pernah bilang kamu salah loh. Terus. Potong Kayana cepat, oke deh, saya yang salah. Adrian pilih mengalah. Terpaksa mengakui hukum semesta bahwa wanita itu selalu benar. Kayana nggak akan menolak kalau semisalnya Adrian mentraktirnya sekali-sekali, tapi ini sudah terlampau sering. Kesannya kayak pria itu yang menafkahinya, dia hampir nggak dibiarkan mengeluarkan duitnya sepeser pun. Sementang pembayaran bisa dilakukan melalui e-wallet, Adrian langsung saja membayar melalui ponselnya. Kok jadi bapak semua sih yang bayarin? Itu kan belanjaan saya, Pak. Protes Kayana sesampainya mereka di mobil. Adrian mengalihkan pandangannya pada Kayana yang sedang mengomel di sebelahnya. Gak apa-apa, biar sekalian. Kalau dipisah-pisah ribet, saya males antri lagi. Kayana menggembungkan pipinya kesal mendengar jawaban pria tersebut. Tapi sayanya yang gak enak Pak kalau Bapak bayarin terus. Keluh Kayana. Sesekali Kay, ini bukan sesekali Pak, tiap kita belanja pasti Bapak yang bayar. Kalau begini terus, bisa gaji Bapak habisnya sama saya doang. Omel Kayana. Ya gak apa-apa, sahut Adrian santai. Toh, kalau perempuan itu jadi istrinya nanti, biarlah dia belajar menafkahi Kayana sedikit-sedikit. Kalau kamu tetap ngomel sampai 15 menit ke depan, kita gak jadi makan bakminya. Ancam Adrian membuat Kayana yang sedang ngidam berat itu langsung kicep. Gimana, jadi makan bakminya? Adrian memastikan, jadi Pak, jadi. Jawab Kayana cepat, oke. Respon Adrian puas. Begitu sampai di restoran, mereka langsung memesan makanan. 15 menit kemudian makanan sudah terhidang. Wajah Kayana tampak semeringah saat melihat semangkuk bakmi yang terhidang di hadapannya. Wah, ini nih yang namanya surga dunia. Seneng banget ya kamu, kayak orang baru gajian.
Sindir Adrian saat melihat tatapan Kayana yang berbinar-binar melihat semangkok bakmi di hadapannya. Kayana cuma mengangguk kemudian asyik memotret makanan di hadapannya. Kamu suka ya foto-foto makanan begitu? Tanya Adrian sambil menyuap makanannya. Suka banget pak, foto ini jadi penyemangat saya selama diet pak. Kenapa gak langsung selfie saja? Cewek kan biasanya suka begitu? Tanya Adrian heran. Males banget pak, muka saya itu nggak selalu kamera abel pak. Terang Kayana lalu menyimpan ponselnya kembali ke dalam tasnya. Adrian menyodorkan ponselnya ke arah Kayana dan menunjukkan foto wanita tersebut saat makan sushi tadi yang diambil Candid. Nggak kok, cantik. Loh foto tadi, kok pas saya lagi mangap sih pak di fotonya, jelek, saya hapus ya. Kayana mengotak-atik ponsel Adrian. Jangan. Ucap Adrian setengah panik. Tapi, ini muka saya aib banget pak, nggak cantik sama sekali. Ringis Kayana malu, pokoknya jangan kamu hapus. Sahut Adrian tajam lalu mengambil ponselnya kembali dari tangan Kayana. Gak bakalan bapak post ke forum mahasiswa kan pak? Nanti saya dibully terus jadi bulanan teman saya, kan gak lucu pak? Keluh Kayana. Enggak lah, saya gak sejahat itu. Cuma saya saja yang tahu kok. Jawab Adrian kalem. Tiba-tiba Kayana mengarahkan ponselnya ke hadapan mereka sambil tangannya berpose membentuk peace. Sengaja tanpa aba-aba alias mendadak barangkali ia bisa dapat foto aib pria tersebut sebagai balasan. Kayana meringis saat melihat foto hasil jepretannya, bukannya tampak aib, wajah pria itu malah tampak estetik. Ketidakstabilan dalam pengambilan gambar malah membuat wajah Adrian tampak semakin tampan. Susah ya jadi orang ganteng, mau dijelek-jelekin ngambil fotonya pun tetap ganteng. Bening, glowing, shimmering, splendid. Pak, cepet ngaku, pakai skincare apa, glowing banget. Ujar Kayana tak terima. Adrian menatap ke arah Kayana dengan tatapan heran. Kamu ngomong apa sih? Saya gak paham. Itu pak, bapak perawatan mukanya pakai apa saja? Tanya Kayana penasaran. Saya gak pakai apa-apa, respon Adrian malas. Serum, toner, face mask, dan lainnya. Cerca Kayana tak menyerah. Cuma pakai face wash sama sunscreen, pakai pelembab juga. Tapi sesekali doang, kalau inget. Bohong banget, sahut Kayana sangsi. Beneran, saya malas ribet, respon Adrian sambil memakan pangsit goreng di hadapannya. Lihat fotonya dong, Adrian mengintip sedikit ke ponsel Kayana. Kirim ke saya ya, fotonya bapak. Tanya Kayana. Iya. Spontan Kayana menggeleng heboh. Jangan deh pak, saya kebanting banget di sini. Kapan deh kalau kita ngedate lagi, saya dandan yang cantik. Tolak Kayana cepat. Sudut bibir Adrian sedikit terangkat saat mendengar ucapan polos dari wanita tersebut. Telinganya sampai memerah karena menahan malu. Kayana pasti sudah menganggap Adrian lebih dari sekedar teman bukan? Sehingga wanita tersebut spontan berkata kalau mereka sedang ngedate. Dengan senyum tertahan, Adrian sesekali berdeham untuk menormalkan suaranya. Kalau emang kamu mau ngedate, saya Sabtu Minggu ini kosong kok, ujar Adrian. Kayana sontak mengalihkan pandangan dari ponselnya. Hah? Maksudnya pak? Tanya Kayana heran. Iya, saya Sabtu Minggu ini kosong. Kalau kamu mau ngedate, saya bisa hari itu.
Jawab Adrian sok cuek, aslinya mah salting abis. Oh, oke deh pak. Adrian mengedarkan pandangannya ke arah Kayana yang masih sibuk dengan ponselnya. Dan belum menyentuh makanannya sama sekali. Makan Kai. Titah Adrian. Iya pak, bentar lagi. Jawab Kayana yang masih asyik berkutat dengan ponselnya. Kayana sontak terkaget saat pria tersebut mengarahkan sendoknya ke hadapan Kayana. Keningnya berkerut dalam lalu menatap Adrian heran. Cepetan makan, tangan saya pegel ini. Kata Adrian judes, mau tak mau Kayana akhirnya menyuap makanan tersebut dengan canggung. Lalu tanpa ragu, Adrian melanjutkan makannya dengan sendok yang sama. Pak, itu sendok bekas saya. Cicit Kayana pelan. Iya, tahu kok, memangnya kenapa? Respon Adrian santai, sambil tetap menyantap makanannya. Bekas saya juga. Wot, jahat amat nih orang. Berarti mereka sudah ciuman dong, walaupun gak sengaja. Mau beli apa? Tanya Adrian pada Kayana yang tengah sibuk memilih-milih berbagai aksesoris lucu di hadapannya. Gak beli apa-apa, cuma pengen lihat-lihat doang pak. Kayana mencoba beberapa pernak-pernik di hadapannya. Untuk apa kesini kalau cuma buat lihat-lihat doang? Beli saja Kai, saran Adrian sambil ikut memperhatikan aksesoris di sekitarnya. Ini yang namanya cuci mata ala wanita pak, alias lihat-lihat doang, belum tentu beli. Kayana menjelaskan, cantik nggak pak? Tanya Kayana yang sedang membelakangi Adrian, menunjukkan rambutnya yang sedang dipasangi pita. Saya gak bisa lihat di kaca, gak tahu rapih apa enggak. Tanpa sadar Kayana berdiri terlalu dekat dengan Adrian. Aroma buah-buahan tercium dari rambut halus wanita tersebut, membuat pria tersebut langsung ketar-ketir. Cantik kok, komentar Adrian canggung sambil sedikit menjaga jarak dari Kayana. Aroma parfum, sampo, atau apapun yang berasal dari wanita tersebut sangat tidak aman untuk kesehatan jantungnya. Beli nggak ya? Kayana kelihatan bingung. Gak jadi deh pak, kayak anak SD kalau pakai pita begini. Putus Kayana pada akhirnya. Beli aja, kelihatan lucu kok di kamu. Saran Adrian. Gak tahu dipakainya pas kapan pak haha, saya juga gak pede pakai beginian. Kayana meletakkan kembali aksesoris rambut tersebut ke tempatnya. Dipakainya pas sama saya saja. Respon Adrian lagi ambigu. Kenapa harus pas di depan bapak? Tanya Kayana heran. Soalnya, saya gak mau kamu dilirik-lirik orang lain kalau pakainya di depan umum. Kamu kelihatan cantik pakai itu. Setelah menggodanya, pria tersebut malah berjalan cepat menjauhi Kayana, menutupi pipinya yang merona setelah nekat mengucapkan hal tersebut secara gamblang. Gimana pak? Saya cantik kan pak? Ucap Kayana jenaka lalu berjalan cepat untuk menyamai langkah lebar pria tersebut. Enggak, biasa aja, kepedean kamu. Jawab Adrian pura-pura cuek, namun sudut bibirnya terangkat menahan senyum. Saya dengar kok bapak tadi muji saya, sungut Kayana. Tuh kan, senyum. Ucap Kayana sambil tertawa senang lalu menggandeng tangan Adrian. Udahlah pak, akui saja kalau saya itu cantik. Memuji itu gratis loh pak, gak bayar. Ucap Kayana jenaka sambil menaik turunkan alisnya. Langkah Kayana berhenti mendadak, membuat Adrian yang berjalan di sebelahnya ikut-ikutan berhenti. Kenapa?
Tanya Adrian bingung saat melihat mata wanita tersebut yang tampak berbinar. Melihat boneka beruang seukuran manusia di hadapannya. Dulu saya kepengen banget boneka teddy bear itu pak, tapi karena ibu saya anaknya cowok semua. Saya malah disuruh mainin mobilan abang saya, katanya sayang kalau gak kepake. Dari dulu saya selalu dijanjiin bakalan dibeliin boneka itu waktu ulang tahun saya. Karena terlalu sering kena PHP saya jadi gak pernah minta lagi. Sewaktu orang tua saya mau beliin boneka itu, saya keburu gede dan ngefans opa-opa Korea, jadinya saya lebih memilih album Korea ketimbang boneka itu deh pak, haha. Random banget ya pak, kekeh Kayana pelan. Tapi sorot matanya tampak sedih. Yuk pak, lanjut jalan. Ajak Kayana lalu menggandeng tangan Adrian kembali. Beli es krim dulu yuk. Ajak Adrian ke sebuah gerai es krim terdekat. Kamu tunggu di sini dulu ya Kai, saya mau ke WC sebentar. Ujar Adrian setelah memesankan es krim favorit Kayana. Lumayan lama Kayana menunggu Adrian, sampai es krimnya sudah sisa setengahnya saja. Kok lama ya? Batin Kayana dalam hati setelah melihat jam di pergelangan tangannya. Hei, sorry ya lama, rada ngantri tadi, ucap Adrian, sedikit ngos-ngosan saat duduk di hadapannya. Kok keringetan pak? Tanya Kayana saat melihat peluh yang memenuhi kening pria tersebut. Enggak, saya keringetan karena jauh saja tadi toiletnya. Sahut Adrian beralasan lalu mengambil selembar tisu di hadapannya. Kayana menyodorkan gelas es krim Adrian yang sudah hampir sepenuhnya meleleh. Makan gih es krimnya pak, udah keburu meleleh dari tadi. Abis ini mau kemana lagi? Tanya Adrian. Enggak tahu deh pak, kayaknya mau langsung pulang aja. Capek juga seharian ini jalan-jalan hehe, apalagi bapak pasti lebih capek. Jawab Kayana sambil menyendok es krim di hadapannya. Enggak kok, kalau kamu mau ke suatu tempat, bilang saja. Tawar Adrian. Enggak kok pak, saya udah puas banget seharian ini jalan-jalan. Jelas Kayana. Oke. Udah habis es krimnya, yuk pulang. Ajak Adrian. Kayana pun hanya mengangguk mengiyakan dan mereka berjalan beriringan menuju parkiran mobil. Pak, ucap Kayana dengan suara bergetar. Matanya langsung berkaca-kaca. Di hadapannya sudah ada boneka teddy bear yang tadi Kayana lihat. Ahela. Kalau gini kan bawaannya dia makin jatuh cinta sama pria di hadapannya ini. Surprise, ucap Adrian canggung sambil menggaruk tengkuknya pelan. Kayana spontan memeluk Adrian sambil menangis terharu. Kok bonekanya ada di mobil sih pak? Tanya Kayana dengan suara bergetar. Sepertinya kamu sangat menyukai boneka beruang itu. Jadi saya inisiatif saja kasih surprise ke kamu. Ucap Adrian lembut sambil mengelus pelan kepala Kayana. Kayana malah menangis semakin kencang, mungkin perasaannya sedang campur aduk. Adrian tidak begitu tahu ada cerita apa sesungguhnya di balik boneka beruang tersebut. Tapi dia harap boneka itu bisa sedikit mengobati patah hati Kayana di masa lalu. Tadi beneran ke WC? Tanya Kayana dari balik punggung Adrian. Enggak, saya bohong, jawab Adrian mengakui. Berarti tadi bapak keringetan karena bawa boneka segede gaban ini dari mall ke mobil? Tanya Kayana. Adrian hanya balas mengangguk mengiyakan. Oh. Ringis Adrian saat Kayana mencubit pinggangnya dan terasa sedikit perih. Kok saya dicubit sih?
Protes Adrian sambil mengelus pelan pinggangnya dicubit Kayana. Lebay, pinggang bapak juga gak ada dagingnya, berasa nyubit balok tahu, keras banget. Sahut Kayana kesal, kemudian menangis lagi. Dia merasa terharu dengan perlakuan Adrian pada dirinya. Mungkin karena sedang PMS, moodnya jadi gampang naik turun. Lah, kok nangis lagi? Kamu kok cengeng banget sih? Ujar Adrian sambil tertawa pelan, lalu mengelus rambut Kayana pelan. Ini tuh, namanya terharu tahu pak. Ucap Kayana sebal lalu melepaskan pelukannya dari Adrian. Gimana seneng? Ucap Adrian usil sambil menaik turunkan alisnya. Banget. Respon Kayana cepat sambil menganggukkan kepalanya. Makasih ya pak. Ucap Kayana tulus. My pleasure. Sudah ya jangan nangis lagi. Ujar Adrian lembut sambil menyeka air mata yang masih turun di pipi Kayana. Tidak ada seorang pun yang pernah memperlakukanku seperti ini sebelumnya. Saya jadi terharu banget. Ucap Kayana terbata-bata sambil menahan isak tangisnya. Kamunya saja kelamaan jomblo. Kata Adrian jenaka. Gitu tuh, suka gak paham situasi kondisi. Kayana kesal dan mencubit pelan lengan Adrian yang sialnya berotot juga. Rese banget. Sembur Kayana marah. Tapi ngangenin kan, buktinya kamu tiap hari WhatsApp dan nelpon saya. Goda Adrian sekali lagi, itu kan karena skripsi. Sahut Kayana kesal. Kenapa? Karena saya ganteng? Goda Adrian lagi. Terserah deh pak, terserah. Ucap Kayana mendadak ngambek. Marah mulu. Saya gak mau punya istri pemarah. Bisik Adrian usil sengaja membuat Kayana kesal. Bapak. Sembur Kayana marah, namun semburat merah di pipinya sangat kentara. Iya sayang. Jawab Adrian usil, sambil mengerlingkan sebelah matanya menggoda Kayana. Ih, geli banget. Respon Kayana malu dan menutup sebagian wajahnya dengan tangan. Adrian yang berdiri di sebelah Kayana tertawa puas setelah berhasil menjahili Kayana. Bagaimana ya caranya Kayana menjelaskan situasi sekarang ini? Rasanya seperti ada ulat bulu menjalar di pundaknya, alias geli banget woi. Pak, besok sama lusa saya izin dulu ya pak, ada urusan keluarga. Kenapa sampai 2 hari? 1 hari saja cukup. Acara keluarganya di Kalimantan pak, beda pulau. Mana sempat pulang pergi 1 hari. Oke terserah kamu, tapi minggu depan kamu ACC bab 5-nya saya pending. Kayana meremas ponsel di genggamannya kesal saat membaca balasan pesan dari Adrian. Amarahnya meradang sampai ke ubun-ubun. Kenapa pria itu selalu memutuskan nasib Kayana seenak hatinya? 1 detik baik, 1 detik kemudian bisa saja tiba-tiba muncul dedemitnya. Persis ibu-ibu kehilangan Tupperware, bawaannya sensitif mulu. Ini mau ke Kalimantan loh pak, bukan mau ke puncak. Ya sudah, urusan keluarga kamu pindahkan saja ke puncak. Kenapa harus di Kalimantan? Jauh banget. Tuh kan, Sinting, anak gadis gak boleh cemberut, nanti sulit dapat jodoh. Celetuk Arya yang entah sejak kapan duduk di sebelah Kayana. Mas Arya. Sapa Kayana riang saat melihat Arya, salah satu sahabat abangnya yang paling ganteng dan berbudi pekerti. Gils, makin cakep lo mas. Puji Kayana sambil mengacungkan 2 jempol. Harus dong, kan sudah berduit gue. Sombong Arya sambil menyapu keningnya, sengaja memamerkan jam tangan barunya. Buset, Rolex ya mas.
mantep. Kayana mengangguk-anggukan kepalanya. Hasil ngepet ya mas, celetuk Kayana usil. Enak saja, hasil banting tulang 3 tahun di Aussie ini, sahut Arya. Banting tulang, tapi lo hedonnya beli Rolex mas. Duh, kalau gue sih mending beli rumah mas. Keluh Kayana sambil mengibaskan tangannya iri. Sejak kapan sampai di Indonesia, kok Bang Arya gak pernah ngabarin gue? Mana nih oleh-oleh Aussie, tipu-tipu lo mas. Protes Kayana. Eits, gue baru sampai Indo minggu ini, oleh-olehnya sudah gue titip ke Kiran, abang lo. Gak tau deh ya kalau punya lo dikorup sama dia. Jawab Arya sambil mengangkat bahu. Emang oleh-olehnya apa? Tanya Kayana penasaran. Penambah tinggi badan, soalnya 3 tahun gak ketemu, masih aja cebol. Ledek Arya. Lo aja yang ketinggan, macam tiang. Balas Kayana sebal. Bisanya lo gak ngabarin gue mas. Kecewa gue sama lo, sungut Kayana. Kalau gue kasih tahu, gak jadi surprise dong. Respon Arya tertawa dan mengacak pelan rambut Kayana. Jangan dirusak dong mas. Mahakarya gue nih, lama nyetoknya. Kayana menepis tangan Arya dari rambutnya. Lebay amat, gue pegang dikit aja kok. Kalau gue gak paripurna hari ini entar makin sulit dapet jodoh. Kenalin gue ke temen lo kek mas, yang bujangan tampan. Merana nih gue jada mahasiswa semester akhir. Skripsi sulit, tamat sulit, jodoh pun sulit. Keluh Kayana sambil menggigit besar bakwan di hadapannya. Nah, ini nih salah satu faktor yang bikin lo makin gak laku. Makanya elegan dikit dong Kai. Ujar Arya sambil menyodorkan tisu pada Kayana untuk mengelap sudut bibirnya yang berminyak. Lapar gue mas, keburu lebaran monyet kalau makannya diicip-icip. Sahut Kayana tak peduli. Kiran di mana Kai? Tanya Arya sambil celingukan. Noh lagi ngebucin sama kerjaan. Kebiasaan workaholic, kerjaan dibawa kemana-mana. Bahkan ke kondangan pun tetap dibawa cedsek. Ucap Kayana sambil geleng-geleng kepala. Gak heran sih Kai, dari SMA juga sibuknya kalau gak sama buku ya sama gue sampai disangka homo, anjrit. Terus si Kaivan mana, adik lo? Biasa remaja puber. Mana mau ikut acara kondangan beginian? Respon Kayana. By the way, kok mendadak balik ke Indo mas? Bukannya udah seneng ya, kerja di Aussie? Gajinya pasti gede dong ya. Goda Kayana sambil menyenggol tangan Arya. Haha, boring sih di Aussie, kehidupannya monoton. Kerja dari pagi sampai malam, bahkan weekend pun tetap lembur. Gaji gede tapi gak ada kehidupan sosial, pengen santai dikit lah, pengen ganti suasana gue. Jelas Arya sambil menyeruput minumannya. Di Aussie gak ada elo sih Kai, makin boring gue. Ucap Arya usil sambil mengerlingkan sebelah matanya. Lo sih, gede omongan doang, makanya cepetan lamar gue. Ledek Kayana setengah usil. Aduh, takut gue macarin dedek kita bersama. Takut dipites Kiran, takut dipites temen tongkrongan. Minta restunya juga susah. Halah cemen, sindir Kayana. Lalu mereka pun tertawa. Gimana kuliah lo, aman? Tanya Arya. Aman dari Hongkong mas, skripsi gue luntang-lantung. Izin hari ini aja, skripsi gue terancam pending. Bete banget dapat pembimbing super rese, keluh Kayana sambil memijit keningnya. Kalau lo di Aussie gak punya kehidupan sosial,
Kalau gue di Indo sudah jadi manusia gua mas. Bolak-balik lab mantengin sampel, keringetan, butek amat. Siapa juga yang mau ngelirik gue? Lanjut Kayana lagi. Entar gue ajakin jalan-jalan deh ya, biar Tuan Putri nggak kelimpungan macam emak-emak gak dapet jajan dari suami. Ucap Arya, mengedipkan sebelah matanya. Manusia yang dipegang omongannya loh mas. Kayana mulai menyipitkan matanya. Janji deh, abis gue gajian. Kenapa gak sekarang aja? Balas Kayana cepat. Kalau sekarang, dananya kurang buat ajakin Tuan Putri ke Sushi Tei dan kawan-kawannya. Kalau Tuan Putri gak masalah makan batagor di Jalan Sudirman, atau pecel ayam langganan ibu di deket Mula Warman, gue sih gak masalah. Sahut Arya kalem. Oke, bulan depan aja. Kayana mengangguk menyetujui. Loh, kenapa gak sekarang aja? Goda Arya sambil menaik turunkan alisnya. Kalau gajian bulan depan bukan gue yang morotin, siapa lagi coba mas? Arya langsung tertawa mendengar celetukan asal wanita tersebut. Gue ke depan dulu ya mas. Belum puas nyobain prasmanan, mau coba yang lain. Pamit Kayana, yang dibalas Arya dengan anggukan. Saat sedang asyik memilih-milih prasmanan tiba-tiba bahunya dicolek dari belakang, membuat Kayana refleks menoleh. Sejak kapan Kalimantan pindah ke Depok? Sindir seseorang di belakangnya yang membuat Kayana merinding seketika. Semoga tebakannya salah, Pulau Jawa itu luas dan Jabodetabek gak mungkin selebar daun kelor. Namun sayangnya tebakan Kayana kali ini sangat benar. Di belakangnya Adrian sedang berdiri dengan wajah masam. Dan tangan pria tersebut penuh dengan berbagai macam makanan. Minggir, saya mau ambil sopnya, jangan kamu habisin. Titah Adrian membuat Kayana refleks menghindar dan tak berani mengalihkan pandangannya barang sesenti pun. Dan untuk kesekian kalinya Kayana mengalami fenomena speechless, ada mulut namun sulit untuk berkata-kata. Dari sekian ribu pulau, puluhan provinsi, ratusan kelurahan maupun kecamatan yang ada di Indonesia. Bisa-bisanya dia bertemu dengan Adrian di sini. Kok diem? Biasanya kamu jago lawan saya kan? Sindir Adrian lagi. Sudahlah, pura-pura tidak tahu saja, walaupun sempat kontak mata beberapa detik. Anggap saja Kayana tidak menyadari keberadaan Adrian. Kayana pura-pura tidak dengar dan langsung berjalan cepat menuju bangku terdekat. Kayana langsung sok sibuk dengan makanan di hadapannya, pura-pura tidak menyadari keberadaan Adrian. Dari kejauhan terdengar suara Adrian memanggil-manggil Kayana. Di dalam hati Kayana berdoa semoga saja pria tersebut cukup memanggilnya tidak sampai menghampirinya. Cukup di kampus saja kehidupan Kayana dibombardir sedemikian rupa. Jangan sampai di hari yang berbahagia ini, mood Kayana sampai rusak lagi. Kalau kata orang, ketiban tangga itu jangan sampai 2 kali. Namun sepertinya, semesta sedang tidak berpihak pada Kayana. Pria tersebut melenggang santai menghampiri meja Kayana. Bapak, Kayana pura-pura kaget saat pria tersebut duduk di hadapannya. Saya manggil kamu loh dari tadi, balas Adrian sambil tersenyum masam. Hah, masa sih pak, nggak kedengeran tuh, suara musiknya kenceng banget. Ucap Kayana berkelakar. Katanya mau ke Kalimantan, pakai acara izin 2 hari segala. Sindir Adrian pedas, membuat Kayana mati kutu karena tertangkap basah berbohong. Loh, saya gak bilang ke Kalimantan kok pak. Bapak salah baca pesan saya kali. Sanggah Kayana yang dibalas Adrian dengan tatapan sangsi.
Oh, itu Pak. Bapak tahu kan, autocorrect yang ada di ponsel, nah pasti salahnya di sana. Saya bilangnya mau ke Kalibata kali Pak, hehe. Terang kayana pakai bohong. Bersambung.